Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, ketemu lagi dengan saya Kak Amran ya di channel Ruang Tentor ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi TKA Matematika SMP langsung dari Pusmendik Kemendikbud. Di sini ada 30 soal ya. Jadi adik bisa nanti akses, nanti kita kirimkan linknya di bagian komentar di bawah video ini. Nanti coba adik semua ini latihan ya. Semakin banyak latihan soal itu bisa membuat kita lebih siap lagi menghadapi TKA yang akan diadakan pada bulan 4 tahun ini. Ya, baik ya, kita mulai dari soal nomor 1. Coba diperhatikan dulu soalnya ya. Nah, di sini soalnya Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil di sebuah toko alat tulis. Harga satuan pulpen ini adalah Rp12.000 dan harga pensil adalah Rp8.000. Kebetulan toko tersebut ini sedang memberikan promo hemat berempat dengan ketentuan setiap pembelian 4 barang ini boleh dicampur ya. Itu akan mendapatkan potongan harga sebesar harga satu barang termurah yang dibeli. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa total harga yang harus dibayar Ani dari semua barang yang dibeli? Caranya ini kita hitung satu-satu dulu ya. Kita hitung masing-masing harga untuk 2 pulpen dengan 2 pensil. Jadi 2 pulpen di sini sama dengan 2 kali dari harga satu pulpen itu 12.000. Ya. Berarti 2 kali 12 ini adalah Rp24.000. Kemudian 2 pensil berarti 2 dikali dengan Rp8.000. Ini dapatnya 16.000 ya. Nah, sekarang kita total dulu. Kita jumlahkan semua, berarti ini dapatnya Rp40.000. Nah, karena di sini dia mendapatkan potongan harga sebesar harga satu barang termurah. Harga satu barang termurah itu adalah 8.000. Berarti ini kita kurangi dengan 8.000. Dapatnya ini adalah Rp32.000. Jawabannya alfa. Oke, semoga bisa paham ya untuk nomor 1 ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Coba dipahami dulu soalnya. Nah, di sini dikatakan sebuah toko menjual 1 kilogram beras. 1 kilogram beras harganya adalah Rp12.750. Jika seseorang membeli 19,6 kg untuk jenis barang yang sama, maka berapa perkiraan total harga yang mungkin? Kita hitung dulu ya, berapa harganya untuk 19,6 kg. Jadi total harga sama dengan 19,6 ini dikali dengan 12.750. Berarti ini sama dengan Rp249.900. Nah, sekarang kita cek. Kurang dari Rp260.000 ini benar. Lebih besar daripada Rp240.000 ini juga benar ya. Kemudian dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Coba kita hitung ini ya, kita kalikan. 20 kali 12.500 dapatnya Rp250.000 ya. Ini 249.900 ini dekat-dekat dengan Rp250.000. Artinya dapat dibulatkan gitu ya. Berarti ini juga benar. Mendekati 230 ini salah ya. Oke, jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2 dengan 3. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan. Ya, terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Bilangan yang pertama, bilangan kedua adalah 8 kuadrat ditambah 296. Dan bilangan ketiga adalah 36 dikali 35. Bilangan yang merupakan faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut adalah yang mana? Biasanya kalau kita mencari faktorisasi prima ya, kita biasanya menggunakan pohon faktor. Tetapi bagus kalau kita cari dulu ini sebenarnya ya. Ini bilangannya 33 kuadrat dikurang 3 kuadrat ini. Ya, coba kita hitung dulu ya. Oke, ini untuk memudahkan kita cari faktorisasinya dengan menggunakan pohon faktor.
33 kuadrat ini 1089 dikurangi dengan 9 berarti 1080. Kemudian 8 kuadrat ditambah dengan 296. 64 ditambah 296 dapatnya 360. Kemudian 36 dikali dengan 35 dapatnya 1260. Nah, ini kalau kita cari faktorisasi primanya ya dengan menggunakan found factor, adik semua nanti akan mendapatkan bentuk 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali dengan 5 ya. Nah, kemudian kalau 360 itu penjabarannya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Kemudian kalau 1260 itu faktorisasi primanya adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali dengan 5 dikali dengan 7. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau cari faktor persekutuannya ya, artinya kan kita mencari bilangan yang bisa dibagi dengan 1080, 360 dengan 1260. Nah, kalau misalkan kita mau cari dengan cara yang mirip-mirip faktor persekutuan terbesar ya, atau FPB gitu ya. Maka untuk menentukan faktornya itu adalah kita mencari bilangan yang sama dulu. Misalkan 2, 2 dengan 2 gitu ya. Kemudian 3, 3 dengan 3. Terus 5, 5 dengan 5. 7 tidak masuk karena 7 tidak ada pasangannya. Artinya ini bisa langsung gugur otomatis karena dia memuat 7 gitu ya. Atau coba sebentar kita coret. Oke. Yang jelas ini sudah salah dengan yang ini. Nah, artinya kalau kita cari bilangan yang samanya ini, untuk yang bilangan pokoknya 2, itu berarti kita ambil bilangan yang pangkatnya terkecil ya, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian dikali dengan, untuk 3-nya ini adalah 3 pangkat 2. Kemudian untuk 5, itu kita ambil ya 5 saja karena tidak ada pangkatnya. Gitu ya. Berarti ini yang bisa 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5. Nah, ini. Kemudian bisa juga sebenarnya kalau pangkat 2-nya tidak masuk. Jadi ini 2, cukup 2 saja ditulis, dikali 3 kuadrat dikali dengan 5. Sehingga ini juga masuk. Ini kalau kita hitung ya, adik semua. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7, dapatnya ini kan 1512 ya. Nah, kemudian kalau 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 7, dapatnya 252. Kemudian ini 2 kuadrat dikali 3 kuadrat, 4 dikali 9, dikali 5 dapatnya 180. Kemudian kalau 2 kuadrat dikali 9, 2 kuadrat. 2 dikali 9 dikali 5 dapatnya 90. 1512 dengan 252 itu tidak bisa dibagi dengan, tidak bisa dibagi ini, tidak bisa juga dibagi ini, tidak bisa juga dibagi dengan yang ini. Sehingga ini langsung memang gugur gitu ya. Caranya kalau kita mau hitung manual tanpa menggunakan faktorisasi prima. Sementara 180 dengan 90 ini itu bisa dibagi dengan 1080, bisa dibagi 360 dan bisa juga dibagi 1260. Sehingga yang merupakan faktor persekutuannya adalah pernyataan ketiga dengan pernyataan keempat. Ya, ini semoga adik semua bisa paham ya. Ini sengaja kita jelaskan panjang lebar secara detail supaya adik semua bisa paham untuk soal nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Silakan. Ya, ini perbandingan senilai ya. Coba dilihat. Dibutuhkan cairan A dengan B ini perbandingannya adalah 3:5. Seperti ini ya. Nah, kemudian jika tersedia 2,5 liter cairan B, di sini 2,5, maka volume maksimum larutan yang dapat dibuat adalah berapa liter? Ini caranya cukup mudah ya. Kita cari saja berapa dikalikan dengan 5 ini supaya menghasilkan 2,5. Yaitu dapatnya 0,5 ya. Karena 5 dikali 0,5 hasilnya 2,5. Artinya 3 ini juga dikali dengan 0,5. Kalau 3 dikali 0,5 ini dapatnya 1,5. Sehingga kalau di total ini jumlahnya adalah dapatnya 4 liter. Mungkin yang jadi masalah di soal ini adalah adik-adik akan bingung ya bagaimana cara mendapatkan 0,5 ini. Caranya itu kan cukup mudah ya. 2,5 ini kita bagi dengan 5. 2,5 ini kan bisa ditulis 25/10 ya. Per 5.
Nah, ini kita kali ke sini, berarti 25 dikali 5 dikali 10. Gitu ya. Nah, 25 dibagi 5 kan bisa 5. Jadi 5 dibagi 10 dapatnya 0,05. Seperti itu ya. Semoga bisa paham untuk soal nomor 4 ini ya. Next, kalau misalkan kalau masih bingung, itu tinggal dikali silang saja. X dikali 5, ya, kemudian 3 dikali 2,5 dapatnya 7,5. Jadi X-nya di sini 7,5 dibagi dengan 5 itu dapatnya 1,5. Wah, ini sudah 3 cara yang digunakan ya. Ini bisa membuat adik ini semakin paham dengan soal kalau misalkan ketemu bentuk pecahan atau operasi seperti ini, perbandingan gitu ya. Oke, lanjut nomor 5, silakan. Ya, di sini soalnya harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah 35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit sebesar 2/4 kilogram, maka total harga yang harus dibayar ibu adalah berapa rupiah? Ini kita jadikan dulu dalam pecahan biasa. 2/4 itu berarti 4 kali 2, 8, tambah 1, 9/4. Nah, ini bisa menggunakan perbandingan senilai lagi ya, sama dengan nomor 4. Jadi kalau 1/2 itu, karena kan di sini dikatakan setengah. 1/2 itu harganya adalah 35.000 rupiah. Maka berapa harganya kalau 9/4 gitu ya? Nah, caranya ini kita bisa langsung kali silang. Katakanlah di sini X. Berarti ini 1/2 dikali X ini berarti 1/2 X sama dengan 9/4 dikali 35.000. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal adik saja cari cara ya. Ada beberapa cara perkalian atau pembagian kalau misalkan sudah sampai di tahap ini. Caranya mungkin bisa yang pertama seperti ini. 35.000 ini dibagi 4 dulu ya. 35.000 dibagi 4 dapatnya 8750. Kemudian 9 dikali 8750 dapatnya 750. Ya. Kemudian X-nya ini adalah 2 ini kita kali ke atas. Jadinya 2 dikali 78750 dapatnya 157.500 ya. Sehingga jawabannya itu berapa? Nah, atau bisa juga seperti ini. Misalkan, ini kan kita sudah sampai di 1/2 X ya. Sama dengan 9/4 dikali dengan 8, ya 87. 35.000. Ya. Oke. Ini 35.000. Atau bisa juga ini. 2 dengan 4 ini bisa dicoret. Masing-masing bagi 2. Gitu ya. Jadi kalau masing-masing bagi 2 ini habis. Sisa 1. Di sini tinggal 2. Jadi ini kan 1/1 habis ya. 1/1 kan 1. Berarti 1X. Sama dengan ini 35.000. Atau kita coba tulis dulu begini. Nah, 35.000 dibagi 2 itu kan bisa dapatnya 17.500. Jadi tinggal dikali. 9 kali 17.500 dapatnya 157.500. Sama saja ya. Nanti adik semua pilih yang mana, cara operasi yang mana yang membuat kalian itu jadi enak pakainya. Gitu ya. Next nomor 6, silakan. Ya, ini soal cerita ya, agak panjang ini kalimatnya. Coba dilihat. Proyek renovasi suatu gedung sekolah harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari, sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Manajer proyek ini telah menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan asumsi setiap pegawai ini memiliki kemampuan dan produktivitas yang sama setiap harinya. Kemajuan proyek ini sangat bergantung pada jumlah pegawai. Semakin banyak pegawai yang bekerja, maka waktu pengerjaan akan semakin singkat. Betul. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja ini telah terpenuhi. Jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, maka manajer ini harus melakukan penyesuaian agar total beban kerja ini tetap terpenuhi tepat waktu. Penyesuaian ini sangat penting dilakukan agar renovasi gedung ini selesai tepat 60 hari
tanpa melanggar batas kontrak yang ada. Oke. Nah, berdasarkan perencanaan awal, renovasi gedung ini dapat diselesaikan oleh 12 pegawai dalam waktu 60 hari. Jadi, ada waktunya, time-nya ya. Di sini ada objeknya atau orang, kebetulan ya. Nah, di sini ada 60 hari, 12 pegawai atau 12 pekerja, 12 orang. Jika manajer ini memutuskan untuk menambah jumlah pegawai menjadi 18 orang agar pekerjaan lebih cepat selesai. Berarti 18 orang di sini. Pertanyaannya di sini, siapakah nama kontraktornya, manajernya? Oh, bukan. Maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah berapa hari ya. Ini sering kita juga jelaskan ya, malah kita sudah pernah membuat playlist untuk bahas perbandingan. Jadi ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Biasanya kalau berhubungan dengan tenaga atau pekerja itu perbandingan berbalik nilai, ya. Karena di sini bertambah orangnya, maka di sini itu berkurang durasinya. Cara kerjanya masih ingat? Itu caranya tinggal dikali lurus seperti ini gitu ya. Jadinya itu X dikali 18 itu 18X sama dengan 60 dikali dengan 12. Tidak usah dikalikan dulu ya, ini kita sederhanakan. 18 dengan 60 bisa masing-masing dicoret ya, dibagi 6. Ini 18 bagi 6 dapatnya 3, 60 dibagi 6 dapatnya 10. Jadi X-nya di sini 10 kali 12 per 3. 12 bagi 3, 4. Jadi 10 dikali 4 itu dapatnya 40. 40 hari, jawabannya bravo. Ya. Paham ya untuk nomor 6? Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Coba dipahami lagi, masih menggunakan teks yang sama. Nah, di sini kita masih 60 hari ya, sesuai dengan standar pengerjaannya. Tapi di sini yang berubah, rencana awal renovasi gedung ini dilakukan oleh 15 pegawai. Namun pada 10 hari pertama, hanya 10 pegawai yang bekerja karena sebagian lainnya harus beristirahat. Setelah hari ke-10, seluruh pegawai, 15 orang kembali bekerja. Berdasarkan situasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang penyelesaian renovasi gedung tersebut. Nah, ini kita menggunakan 3 variabel ya, yaitu T, O dengan P, top, ya, produk atau target yang pekerjaan yang mau diselesaikan. T di sini waktunya ya, yaitu 60 hari. Kemudian pekerja ini 15 pekerja, otomatis banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan adalah tinggal dikali saja. 60 kali 15 ini dapatnya 900 pekerjaan, total pekerjaan ya. Nah, kemudian 10 hari pertama, yaitu, nah ini namun pada 10 hari pertama hanya 10 pegawai yang bekerja ya. Berarti 10 kali 10 ini dapatnya 100. Berarti masih ada sisa pekerjaan itu sebanyak 800 total pekerjaan yang akan diselesaikan. Coba kita cek satu persatu ya. Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan oleh satu orang. Betul ya? Artinya satu orang ini dia harus bekerja, dia harus menyelesaikan 800 total pekerjaan gitu ya. Jadi kalau misalkan 15 pegawai ya 15 pegawai ini dia bersama-sama mengerjakan total 800 pekerjaan. Nah, selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Coba ya, kalau misalkan 10 dikali 10 hari, ya 10 dikali 15 itu kan berarti seandainya masuk semua 15 pekerja itu. Berarti 10 kali 15 itu kan harusnya 150 pekerjaan yang selesai. Tapi karena ada 5 pekerja yang kurang, yang tidak hadir, ya berarti di sini atau senilai dengan 100 ya. 150 dikurangi 100 berarti 50 pekerjaan yang tidak bisa selesai. Artinya 50 ini setara dengan ya 10 dikali 5 orang ya. 10 hari dikali 5 orang itu 50. Itu senilai ya dengan 50 total pekerjaan. Nah, kemudian agar renovasi tetap selesai tepat waktu, maka manajer ini cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Ini salah, ya. Supaya dia
Supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu, maka butuh tambahan pekerja. Kalau misalkan tidak ada tambahan pekerja, ini kan sisa 50 hari ya. 50 hari ini kalau misalkan tetap menggunakan 15 pekerja, berarti 50 kali 15 itu kan 750. Tidak sampai dengan 800 total pekerjaan, jadi tidak bisa. Mesti butuh tambahan pekerja ya. Baik, saya kira ini untuk sementara dulu ya. Nanti kita lanjut bahas soal di kesempatan berikutnya.